ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan tingkah laku baru modeling. Oke, jadi modeling merupakan istilah umum untuk menunjukkan terjadinya proses belajar melalui pengamatan dari orang lain dan perubahan yang terjadi karena melalui peniruan. Teknik modeling secara tidak langsung atau simbolik merupakan cara atau prosedur yang dilakukan dengan menggunakan media seperti film, video, dan buku pedoman. Teknik modeling adalah teknik yang bertujuan untuk mempelajari perilaku baru dengan mengamati model dan mempelajari keterampilannya. Nah, teknik modeling juga diperuntukkan bagi konseli yang telah memiliki pengetahuan tentang penampilan perilaku tetapi belum dapat menampilkannya. Modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seseorang belajar membuat dan menerapkan perilaku baru melalui proses pengamatan, mengobservasi, menggeneralisir perilaku orang lain atau model, di mana dalam modeling ini juga melibatkan proses kognitif, kreatif, bukan semata-mata meniru atau imitasi. Nah, menurut Bandura, teknik modeling ini menggunakan 4 jenis informasi. Yang pertama, pengalaman kita dalam melakukan perilaku yang diharapkan atau perilaku yang serupa, atau kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Yang kedua, melihat orang lain melakukan perilaku yang kurang lebih sama dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, persuasi verbal atau bujukan orang lain yang menyemangati atau bahkan menjatuhkan. Dan yang terakhir ada apa perasaan kita tentang perilaku yang dimaksud atau reaksi emosional. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai tujuan teknik modeling. Menurut Bandura, terdapat beberapa tujuan dari teknik modeling, yaitu yang pertama, development of new skill. Artinya, mendapatkan respon atau keterampilan baru dan memperlihatkan perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari pengamatan dengan perilaku baru. Yang kedua, yaitu facilitation of pre-existing of behavior, yaitu menghilangkan respon takut setelah melihat tokoh bagi si pengamat. Adapun yang ketiga, yaitu change in inhibition about self-expression, yaitu pengambilan suatu respon-respon yang diperlihatkan suatu tokoh dengan pengamatan kepada model. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja manfaat teknik modeling. Yang pertama yaitu pengambilan respon atau keterampilan baru dengan memperlihatkannya dalam perilaku baru. Yang kedua yaitu hilangnya respon takut setelah melihat tokoh melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa takut konseli, tidak berakibat buruk, bahkan berakibat positif. Yang ketiga yaitu melalui pengamatan terhadap tokoh, seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang mungkin sudah diketahui atau dipelajari dan tidak ada hambatan. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teknik modeling. Dan yang pertama, menghambat dan menghilangkan atau mengurangi hambatan perilaku yang sudah ada dalam repertoire. Dan yang kedua, sebagai fasilitas respon perilaku yang dijadikan model dapat berfungsi sebagai pengingat atau isyarat bagi orang untuk melakukan perilaku yang sudah ada. Yang ketiga, membangkitkan rangsangan emosional. Orang dapat mempersepsikan dan berperilaku berbeda dalam keadaan karena rangsangan yang mengikat. Yang keempat, simbolik model membentuk gambaran orang tentang realitas sosial. Jadi dengan cara itu ia memotret berbagai hubungan manusia dan yang mereka ikuti. Yang kedua, macam-macam teknik modeling. Yang pertama ada modeling tingkah laku, di mana di situ dijelaskan orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif disebut adalah dengan pola berpikir mereka. Kedua, modeling tingkah laku lama mempunyai dua macam dampak terdapat tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki oleh pengamat. Kedua, tingkah laku
tingkah laku model yang tidak diterima sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamatan untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial. Yang ketiga, modeling simbolis. Dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolis. Film dan televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatannya, di mana di sini mereka akan pasti menirukan sesuatu yang apa yang dilihat dari mereka. Yang keempat, ada modeling conditioning. Modeling dapat digabungkan dengan klasik conditioning menjadi klasik conditioning di variasi. Modeling semacam ini banyak dipakai untuk mempelajari sifat emosional, mengamatkan mengobservasi model tingkah laku emosional dan mendapatkan penguatan. Ya, akan dibantu oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada langkah-langkah modeling. Yang pertama yaitu menetapkan bentuk penokohan atau lead model, simbolik model, ataupun multi-type model. Terus yang kedua itu ada pada lead model, pilih model yang bersahabat atau teman sebaya yang memiliki kesamaan seperti usia, status ekonomi, dan penampilan fisik. Terus bila mungkin gunakan lebih dari satu model, jangan hanya menggunakan satu model saja. Kompleksitas perilaku yang dimodelkan harus sesuai dengan tingkah perilaku konseli. Terus kombinasikan konseling dengan aturan, instruksi, behavior rehearsal, dan penguatan. Pada saat konseli memperhatikan penampilan tokoh, berikan penguatan alamiah. Bila mungkin, buat desain pelatihan untuk konseli menirukan model secara tepat, sehingga akan mengarahkan konseli pada penguatan alamiah. Bila tidak, maka buat perencanaan pemberian penguatan untuk setiap peniruan tingkah laku yang tepat. Terus bila perilaku bersifat kompleks, maka episode modeling dilakukan mulai dari yang paling mudah ke yang paling lebih sukar. Skenario modeling harus dibuat realistis. Terus melakukan pemodelan di mana tokoh menunjukkan perilaku yang menimbulkan rasa takut bagi konseli. Ya, selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam teknik modeling. Yang pertama yaitu perhatian atau attention process. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Yang kedua yaitu ada representasi atau representation process. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbiolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran ataupun imajinasi. Yang ketiga yaitu ada peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Terus yang keempat itu ada motivasi dan penguatan atau motivation and reinforcement process. Belajar melalui pengamatan atau modeling menjadi efektif kalau pengamat memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.